Tapi ingatlah, orang yang benar-benar berada dalam naungan, dalam jalurnya Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir. Diberkatilah juga yang boleh mengikuti ibadah ini secara live. Diberkatilah juga saudara-saudara kita yang turut mendengar, simpatisan-simpatisan, dan kita percaya hari ini saya mau belajar membawakan firman memang benar-benar profetik, ya, firman yang didasari dengan intinya Tuhan. Ini harus kita terus bina utama supaya benar-benar perubahan terjadi di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Ini penting sekali, ya. Kita harus berubah secara tahap demi tahap sampai permanen. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita akan tetap melihat firman Tuhan sebagaimana kita awali dari kitab Yeskel minggu kemarin, yaitu tentang air yang keluar dari bait Allah atau sungai yang keluar dari bait Allah. Kalau boleh diletakkan bagus rapi, ya, supaya nanti terarah. Ya, kita lihat Yeskel pasal yang ke-47 dari ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-12 dengan judul Sungai yang keluar dari bait suci. Saudara, ya, kita akan baca ini bersama-sama. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ayat yang kedua, 1, 2, 3 ya. Lalu diiringnya aku keluar. Ulangi, semangat ya, diberkatilah saudara yang membaca. Biasanya memang nggak semangat karena ada sesuatu yang miss dengan Tuhan. Ada dosa, ada pelanggaran, dan yang lain-lain. Ya. Yeskel 47 ya, kalau belum didapatkan ya, di Alkitabmu. Saya akan ulangi ya dari yang pertama. Baca baik-baik, diberkatilah saudara ya. Supaya saudara jangan sia-siakan ya. Apalagi kita datang dari jauh atau mungkin kita tinggalkan kegiatan. Sayang kalau kita tidak diberkati hari ini. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ayat 2, 1, 2, 3 ya. Lalu dirinya aku keluar melalui gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk selalu lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu dia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur ke sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah barat dan mengalir di laut asing. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar,
Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari Jadi sampai England. Daerah itu menjadi perkebunan tempat, dan di sungai itu ada jenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12, 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Puji Tuhan. Kenapa selama ini kalau kita berkaca, saudara, banyak tindak tanduk, perkataan, raut wajah, cara melihat kita membuat orang-orang tersandung. Dan termasuk saudaraku, orang-orang yang begitu dekat, atau mungkin suami istri, atau orang tua, atau keluarga, atau sesama. Bahkan kita sendiri pun membuat diri kita tersandung. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuhan. Walaupun kita terus beribadah, walaupun kita melakukan rutinitas ibadah, tetapi kita tidak mendapatkan spirit roh. Kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena kita beribadah suam-suam kuku. Kita beribadah tidak sungguh-sungguh. Kita beribadah tidak memberikan hati dengan tulus. Hanya daging yang muncul, hanya daging yang bisa ada di gereja. Tetapi secara batiniah, secara jiwa, secara roh kita, sungguh kita tidak ada di sana. Sehingga ketika kita berkegiatan, beraktivitas, bekerja, mungkin sebagai pekerja swasta, sebagai PNS, sebagai pengusaha, atau mungkin serabutan, atau mungkin berdagang, apapun yang kita dapatkan tidak bisa menjamin kepuasan. Bahkan kadang yang kita dapatkan, yang kita raih, yang kita beli, bisa menjadi dilema besar di tengah-tengah kita. Itulah yang terjadi di gereja di zaman-zaman sekarang ini. Dan orang kaya, sekaya apapun, dia tidak bisa mendapatkan titik kebahagiaan, kepuasan sempurna ini dengan kekayaan apapun yang dia miliki. Bagaimana dengan kita? Sudahkah pekerjaanmu, sudahkah uangmu, penghasilanmu membuat engkau bahagia? Atau di rumahmu pun engkau tidak nyaman? Atau dekat suamimu dan istrimu engkau tidak nyaman? Itukah yang terjadi hari-hari ini? Kenapa tidak kunjung selesai? Karena kita sama-sama tidak dalam perkenanan Tuhan, lalu saling mempersalahkan. Karena kalau orang berkenan dalam Tuhan, sebenar apapun dia akan berkata, aku yang salah. Tapi karena kita tidak benar, maka kita saling membenarkan walaupun kita tidak membenarkan diri. Kesadaran adalah kunci secepat mungkin seseorang diubah oleh Tuhan. Bagaimana orang sadar memiliki akal sehat ketika kuasa Tuhan, ketika pikiran Tuhan terjadi, bermanifestasi dalam diri orang itu. Amin. Jadi ada banyak hal yang harus kita ubah dalam hidup ini. Maka begitu banyak orang beribadah, beban semakin menjadi. Keputusasaan semakin besar. Memuji Tuhan asal-asalan. Disuruh melompat bernyanyi, tidak bernyanyi dengan benar. Lalu kita mencoba mengatasi, menyelesaikan masalah kita. Persoalan yang rumit supaya bisa membahagiakan kita, kita buat dengan cara kita. Mentok jadinya. Kita harapkan suami berubah makin jahat. Kita harapkan istri berubah makin jahat. Kita harapkan istri dan suami semakin dewasa sampai semakin menjadi kanak-kanak. Dosa yang lama supaya tidak diulang, semakin di depan mata malah dibuat dosa itu. Suami tidak seperti suami, melebihi dari anak-anak, sudah bersifat binatang. Istri juga sebaliknya. Disangka suami sekarang bisa kerja, dapat uang, kasih makan anak-anak dan istri, itulah suami. Itu suami binatang. Suami sesungguhnya tidak begitu.
Binatang juga kasih anak-anak makan. Anak-anaknya ayam, kucing, dan segala macam. Benar, saudara? Tapi adakah jiwa yang diubahkan? Dan ini hanya bisa didapatkan duduk di kaki Tuhan, tenang di kaki Tuhan. Bagaimana caranya? Karena semua umat di dunia ini, termasuk Kristen, kita akan melewati suasana lembah baka. Tahu suasana lembah baka? Kalau saudara baca Mazmur 84, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, hari demi hari semakin kuat, melintasi lembah baka, dan membuat lembah baka yang menjadi padang gurun tidak ada mata air, berbuah mata air, hendak menuju Allah ke Sion. Kita belum sampai. Tapi ketika kita sudah mulai memberi respon, ada hasrat yang besar kepada Tuhan, lembah baka pun bisa memancar air. Saya teliti firman, saya dalami secara hubungan doa dengan Tuhan. Lembah baka itu secara tempat tidak ada. Tapi ini hanya berbicara situasi. Situasi keadaan yang maka disebut lembah baka. Baka itu di sana dalam arti bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, ini tangisan. Penderitaan besar, penderitaan pahit. Suasana yang menakutkan, yang menegangkan, lembah. Tapi ini berbicara situasi dan kondisi dalam perjalanan hidup kita. Siapapun pasti mengalami. Semua orang pasti mengalami. Tapi yang menentukan kita kuat, kita memakai kekuatan kita, kekuatan setan, pangkat uang kita, atau kekuatan dari Tuhan. Semua pasti. Apalagi zaman COVID ini. Zaman COVID ini makin lama makin kacau. Kalau dicoba diatasi dengan sistem dunia, dengan cara dunia. Hanya cara Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Tapi bagaimana cara mempergunakan cara Tuhan? Kalau orang di atas pemimpin dan kita juga umat-umat Tuhan tidak mengerti artinya Tuhan, tidak mengerti arti kuasa Tuhan, tidak akan bisa. Berapa banyak hari-hari ini Kristen sudah di lembah baka? Bukan hanya tangisan lagi, tapi sudah rontok, sudah tulang belulang. Kalau Yeskel 37 mencatat, ditunjukkan kepada Yeskel, lihat, bangsa Israel seluruhnya sudah tulang belulang yang busuk di lembah. Dan ini berbicara spirit roh. Kalau secara daging mereka hidup, maka bicara kepada Yesus, kami ini sudah menjadi tulang-tulang kering. Kalau tulang kering, tidak ada kekuatan manusia. Artinya tidak ada, saudaraku, vitamin. Sum-sumnya kosong. Bekerja 1 jam terasa seperti 5 jam. Tidak ada hasrat. Tidak ada semangat. Kalau hari siang maunya malam. Di hari malam maunya pagi. Di hari pagi maunya siang. Dekat suami maunya jangan ada suami. Nggak ada suami pun nggak apa juga. Sebaliknya istri juga begitu. Apalagi kalau kita sudah tua, udah mulai berumur, udah ubanan. Jadi jangan saudara kira ketika bisa memberi makan. Tapi kalau otak kita, akal sehat kita nggak berfungsi, jujur saja, apa yang kita dapatkan tidak ada perkenanan Tuhan. Makanya kadang kan kacau juga kita. Ada uang berantem juga. Masalah sedikit jadi besar. Perkataan yang baik pun kita dengar, sepertinya menyindir dan sangat menyakitkan. Karena memang kita ini sudah kacau. Tapi Tuhan memberi jalan keluar. Hanya satu jalan keluar. Ini anak-anak juga saya katakan, saya tidak peduli situasi. Saya tidak peduli ladang dan apapun. Saya tidak peduli uang. Saya peduli hari ini Tuhan.
Hari-hari ini saya pikirkan Tuhan yang utama. Dan ini bisa dibuktikan saya dapatkan dalam alam rohnya. Apapun bisa Tuhan ciptakan untuk membahagiakan kita. Amin. Tapi bagaimana bisa mengubah hati yang gundah gulana, hati yang sudah ragu, hati yang tidak positif, selalu pesimis? Ini hanya ketika kita datang duduk di kaki Tuhan. Air yang membual dari bait suci ini kunci kebahagiaan dan keberhasilan semua orang. Semudah mungkin. Berapa banyak kita berlomba-lomba membuat situasi usaha, pekerjaan, dan apapun. Mentok-mentok. Bahkan untuk makan pun tidak cukup. Atau mungkin cukup untuk makan tapi kita gelisah. Jiwa kita nggak tenang. Karena apa? Kita melakukannya dengan kesendirian tanpa Tuhan. Berapa banyak kata-kata kita yang sia-sia, yang kosong asal keluar. Bahkan membunuh banyak orang di sekitar kita. Karena kita tidak mengaliri air sumber hidup. Hari ini bagaimana membuat rumah kita, pribadi kita, sehingga menjadi sumber air hidup. Amin. Apa yang tidak ada diadakan oleh Tuhan. Haleluya. Kelihatan loh. Berdoa saja kita bernyanyi, kelihatan orang yang tidak ada air kehidupan, yang kering. Dari segala beban, dari salah mengucap, dari berkata-kata, dari bertindak. Semudah mungkin Tuhan perlihatkan. Maka sering saya katakan, pelajaran dunia kita pelajari bertahun-tahun sampai profesor butuh waktu. Bertahun-tahun, bahkan puluhan, bahkan ratusan tahun. Tapi kalau sudah datang kepada Tuhan, semua yang dipelajari seseorang itu puluhan tahun, hanya hitungan detik diberikan ke hati kita. Maka dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pelajaran dunia apapun. Maka Daniel, zaman bahorok Daniel, zaman abad ke abad, tapi bisa tahu akhir zaman. Tuhan tunjukkan. Dan pelajaran dunia apapun tidak akan mampu untuk bisa melihat dunia akan datang. Tidak akan ada itu. Tapi dia bisa menerobosi. Jangankan sekarang ini, banyakkah anak-anak atau orang tua yang bisa membuat situasi dunia semakin bagus? Atau keluarga semakin bagus? Enggak, malah sekarang ini banyak bapak-bapak brengsek, ibu-ibu brengsek. Dia kira kalau sudah kenyang istri dan anak, itulah kehidupan. Itu sebenarnya mama nih, babi anjing. Makanya selalu saya katakan ke saya ini babi Tuhan. Saya ini anjing Tuhan. Karena kalau kita nggak tekan diri kita, siapa yang tekan? Kalau orang tekan kita pasti marah. Ini masih dibeli kau jahat, perkataan nggak beres, kita udah langsung naik kan? Bagaimana kalau dibabi-babikan? Tapi kalau orang sadar, ditegur keras, dia terima selembut mungkin. Dari kehancuran yang tidak bisa diatasi, dari kehinaan yang sudah tidak bisa diatasi, seketika itu diubahkan oleh Tuhan. Ingat saudara dalam Matius 15, dari anjing jadi babi seorang perempuan Kanani. Tuhan benci dengan anjing, dengan babi. Maka dikatakan anjing tidak layak makan ini. Tapi ketika dia sadar dia anjing, dia mau berubah. Kebencian Tuhan yang begitu bergelora, amarah yang begitu besar, tiba-tiba langsung kasih sayang yang muncul. Kebobrokan, keterpurukan wanita ini, yang hampir anaknya mati, yang tidak bisa ditolong orang di sekitarnya, seketika Tuhan sehatkan dan dia dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saya hari-hari ini Tuhan, saya tidak akan kejar apapun. Saya hanya kejar kekudusan. Saya hanya kejar dirimu. Hanya kejar Tuhan. Dulu kan masih ada prinsip. Tapi hari-hari Tuhan ajari itu. Bangun gereja buat sana, buat sini. Sekarang tidak. Biar Tuhan. Tuhan selalu berprinsip. Kau senangkan saya, aku senangkan engkau. Saya tidak peduli kesenangan manusia. Dulu mungkin kita kejar. Mulai hari ini tangisi. Amin. Supaya diberkati. Kalau tidak, saudara, zaman sudah menyusahkan kita keadaan. Hati dan jiwa kita pun saling menyusahkan. Lalu apa katanya? Ayat pertama dalam Yeskiel tadi. Yeskiel 47 ayat pertama. Iya. Begini firman Tuhan,
sungai yang keluar dari bait suci. Iya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, Iya. dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Dari bait suci keluar air. Air ini diperjelas dalam perjanjian baru berbicara Roh Kudus. Pernah saudara baca Yohanes 7? Yesus berkata dan berseru di hari-hari detik terakhir, barang siapa haus, datanglah kepada, akan kuberikan air kehidupan. Tuhan tahu dunia ini ada sesuatu ketidakpuasan melanda. Bukan hanya per orang, umum. Dan detik-detik terakhir. Artinya semenjak perjalanan Yesus sampai detik terakhir dia mau naik ke surga. Bahkan hari ini sampai dia mau turun. Jarang orang yang dapat air ini. Mana dengan kita? Jujur saja, sudahkah hatimu nyaman? Ketika kau dapatkan uang, sesaat, ntar berantem kau suami istri. Kalau masalah dah HP no lupa masalah. Kenapa? Karena kita kanak-kanak. Oleh lupa dona tua. Garam na hurang do cewek sapil tiga masalah. Karena tidak dewasa. Tapi kalau dewasa ada urapan Tuhan, masalah sebesar gunung jadi sangat kecil. Kecil jadi tidak ada. Karena ketika ada spirit Tuhan, bisa diatasi. Makanya kalau ada masalah, menjadi penentu engkau mengambil sikap. Kau pakai tenaga dunia atau pakai tenaga Tuhan? Kau pakai hikmatmu atau hikmat Tuhan? Kalau hikmat dunia kau akan putus asa menyalahkan orang lain, sampai puncaknya menyalahkan dirimu dan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan selesaikan. Berapa banyak bapak-bapak rohani kita putus asa mengatasi masalah. Tapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, yang begitu rumit tidak ada jalan keluar menurut bapak-bapak rohani kita, seketika itu Tuhan selesaikan dan Tuhan balut hati, jiwa, dan pikiran mereka bahagia. Amin. Disebut dari selatan Misbah. Kemana mengalir? Pertama-tama yang perlu dialiri sebelah timur. Ini berbicara Kristen yang mau datang kepada Tuhan. Mungkin saudara baru datang, tapi responi. Amin. Mungkin saudara baru beribadah udah gak lama gak ngijak gereja. Responi. Terima ini. Timur berbicara orang yang mau datang pada Tuhan, pengenalan masih di bawah, tapi dia rindu. Maka diberitakan timur. Lalu nanti mengalir ke sungai Yordan, Araba Yordan. Lalu mengalir nanti lagi ini sampai kemana? Ke laut Asin. Saya mau tanya, ada nggak sungai yang bisa menawarkan air laut? Di dunia ini tidak ada. Seberapa banyak pun air masuk ke laut akan menjadi tapi air ini masuk hanya satu sungai ini. Tidak disebut sungai yang sangat besar. Hanya sekedar direnang. Bisa membuat air laut menjadi Mau saudara? Yang sudah begitu asin. Karena air laut tidak enak diminum, benar? Tidak disebut garam, air laut asin. Diminum jadi penyakit, kecuali diolah menjadi garam. Tapi ini bisa menjadi tawar. Menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Di waktu kapan, saudara? Ketika saudara dekat membangun intim hubungan dengan Tuhan melalui doa. Setelah melalui doa baca firman. Karena nanti ke utara berbicara meja roti sajian.
Keluarlah, melayanilah, bekerjalah, baca firman, imani itu terus hari demi hari. Amin. Kenapa di ayat 12 pohon ini bisa berbuah? Bahkan tidak ada musiman. Karena pohon ini disebut, coba dibaca dulu ayat yang ke-7. Ayat 7. Iya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Sebanyak apapun yang datang disentuh air ini, menikmati air kehidupan ini, seluruh pohon yang tidak pernah menghasilkan buah akan sesegera mungkin berbuah dan menghasilkan daun yang baik dan terutama buah yang bisa dinikmati. Pohon berbicara manusia, gambaran manusia. Ingat saudara Yeremia 17? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Ini yang dimaksud. Orang yang mengandalkan Tuhan, ini ciri orang yang mencari air ini. Dan terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Maka dia dapat itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tahu tertanam? Dia tidak pindah-pindah. Dia tahu ada roh di sini. Mau dapat roh? Saya maafkan kita zaman COVID ini. Ini akan semakin parah. Masalah akan semakin banyak terjadi. Ingatlah, masalahmu bisa diatasi hanya dengan rohnya Tuhan. Ketika air hidup menyentuh dirimu, bahkan Anda bisa menjadi sungai yang membuahkan air. Segala sesuatu akan terjadi mendatangkan berkat. Amin. Saya uji Tuhan. Sekarang saya berpikir, kalau Gideon bisa menguji Tuhan, dan hamba yang lain Musa bisa menguji Tuhan, saya uji. Sebenarnya kemarin saya praktekkan ini. Saya bilang ke pimpin di ladang, termasuk ibu itu. Ibu, saya ada gereja mau ambil begini di Cikarang begini. Kalau boleh sih ada 1 atau 2 biar bisa jadi gereja. Saya hanya uji responnya seperti apa. Apakah benar baik atau tidak sesuai dengan yang terjadi di Alkitab. Tapi memang benar-benar terjadi, saudara. Langsung dibilang begini, Pak Odi kalau buat gereja jangan 1, jangan 2, ambil 3. Saya bilang gak ada uang. Ibu dukung kamu deh kalau untuk pelayanan. Cari tempatnya yang bagus. Minimal 200 meter gereja biar bisa aku tampung banyak orang. Cari, kalau gak cari 2 lagi yang apa, buat. Saya bilang saya gak ada uang, ibu. Gak ada uang saya. Kecil itu mah sama Tuhan. Tapi walaupun saya ucapkan itu, hari ini saya tidak bergantung itu. Karena saya berpikir saya akan mencoba terus selamanya bergantung dengan Tuhan. Saya tidak mau pakai sistem dunia. Saya mau coba dan terus dicoba sampai datang Tuhan. Kalau dunia, orang-orang di dalam Tuhan saja bisa menolong memberkati kita. Yang masih kecil kekuatannya, bagaimana Tuhan? Dia mampu memberi segala-galanya. Amin. Kita andalkan dia. Tapi kita butuh bersinergi, saling menopang, saling mendukung. Dulu saya masih banyak dilema begini, kalau istri salah atau apa, ini dasar istri gak ngerti saya. Kok jemaat gak ngerti saya? Kok adik gak ngerti saya? Tapi semenjak saya dapat spirit roh Tuhan, dia bilang begini, kamu tidak penting dimengerti, harus kau yang mengerti. Tinggal katakan iblis peralat, hati-hati. Kalau dia berkata begitu, kau berkata begitu, kalian mentok. Tapi ketika kau katakan, oh iya ya, saya harus menyenangkan istri, saya harus menenangkan suami, saya menenangkan ini. Dengan sendirinya Tuhan tenangkan kita, damai.
Tapi kok dia gak ngerti? Masa kok gak ngerti udah lama? Oh, masa benar. Apalagi dulu tuh bang kotang. Iya kan? Apa-apa soal dan habang pilih. Olah lani kenasi. Jauh kita dari Tuhan. Lalu kita berangan-angan masuk surga. Benar enggak ya? Ini kepatangan. Kita harus berjuang habis-habisan. Saya hanya mencoba saja. Saya buat program ini. Sampai dia malah yang nggak tergerak ke sana. Kira-kira kapan kita perlu di sana ya? Ibu mau lihat. Lalu saya pancing lagi begini. Saya karena begini loh, karena saya hari-hari dapat fibra begini. Lebih baik saya memuluskan orang, maka Tuhan memuluskan saya. Lebih baik orang lain saya tolong, maka Tuhan tolong saya. Jadi saya berpikir begini, biarlah orang tolong saya, baru saya tolong orang. Hari ini saya nggak butuh itu. Lalu saya pancing ibu itu, saya bilang begini, Ibu, Pak Tom, saya sedih lihat rumahnya. Rumahnya tidak layak di tempat. Ibu itu langsung bilang begini, kira-kira berapa dana yang harus kita kasih ke sana? Berapa bata yang harus dikasih? Semen berapa? Saya bilang, apa batu bata ini aja yang saya antar ke sana, pakai engkel. Oh jangan, nanti semua gereja minta. Kalau udah kebiasaan nanti gitu tahu orang, nanti semua orang minta dibantuin. Mending uang kita kasih, bilang kasih aja langsung bostum. Enggak, melalui kamu aja. Itu pun saya hentikan di sini. Hanya itu pun kemarin masih diingatkan. Kalau di gimana, Pak Tumpul, berapa banyak yang bilang harus ke sana? Saya bilang nanti Bu, kalau boleh Bu aja ke sana sama-sama Bu. Karena ketika kita dapat fibranya Tuhan yang baik, seluruh yang baik, orang-orang yang mulia akan Tuhan buat dekat dengan kita. Amin. Saya juga berkaca dengan teman saya hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan di Beligi. Bayangkan, dia gak kenal dengan Bu Iin, tapi dalam alam roh dipertemukan dengan Bu Iin. Malah Bu Iin antarkan uangnya semua ke Beligi. Tuhan suruh saya ke sini, ada rupanya di Beligi, di tempat yang indah gereja lagi. Sekarang, yang dulunya hampir putus asa pendeta ini, gak tahu cara berkhotbah dan yang lain, sekarang urapan begitu kuat. Dan hamba Tuhan didatangkan ke sana. Berkat didatangkan ke sana. Sekarang dari hamba Tuhan dia yang dengar fellowship, sekarang dia buat fellowship hamba itu. Bisa enggak kita? Bisa, amin. Amin. Itu masih sekedar ujian. Karena Tuhan akan gerakkan yang satu frekuensi berjumpa. Iko mardomu masih jeret atau si jeret. Burung yang sama kan terbang bersama. Orang-orang yang tidak berkualitas akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Ayah-ayah brengsek akan berkumpul dengan orang-orang brengsek. Pasti itu. Bagaimana supaya tidak berkumpul? Buang yang lama. Ubah tindak tandukmu yang lama. Nabar mabu, unang memabu. Nabar cuci, unang meminum. Unang meminum, unang memarju. Molotong na beri diopo, ikut ditarik. Karena frekuensi di dunia ini kan menarik. Ini semua memiliki frekuensi benda mati dan benda hidup. Semua memiliki roh, alam rohnya ada. Sering sekali saya katakan satu frekuensi itu pasti. Perhatian hasil kurokokan gar putala. Ngotamuro zaman SMP, ilo tak iso makulin sa. Benar? Akan dipertemukan. Anehnya atau saudara, teman saya hamba-hamba Tuhan. Saya berkasih tapi ada beberapa hamba Tuhan mau datang ke ladang untuk bertemu dengan Pak Eros, dengan ibu dan yang lain segala macam. Pak, kami udah rindu ketemu dengan Bapak. Kami datang ke ladang, ada nggak Bapak? Ketika saya kasih tahu saudaraku, oh jangan dah. Nggak mau Bapak itu ketemu siapapun dengan ibu itu. Coba kalau satu frekuensi, pasti senang ketemu. Itulah yang harus ditingkatkan. Amin. Kalau saudara contohnya pemain bola, pasti saudara cari grup pemain bola, lapangan bola, benar? Kalau saudara supaya benci itu hindari, jangan sukai bola lagi. Tapi kan kita ini bukan berbicara sebola, ini berbicara
Kalau saudara peminum, pasti saudara akan ditemukan dengan peminum. Pemabuk, pejudi, penarkoba, benar gak? Dan saudara tidak bisa mengalahkan itu karena daging rohmu penurut. Paham? Harus dihindari. Kalau saudara orang-orang khawatir akan dipertemukan dengan orang-orang kerap khawatir. Kalau saudara bukan orang-orang optimis, bukan orang-orang percaya, orang-orang ragu, akan ketemu dengan orang ragu. Makanya kadang kita buat A, kita buat B, gagal. Karena apa? Orang-orang ragu ketemu semua. Sehingga tidak ada semangat yang menimbulkan iman, yang memberikan capaian yang sesuai dengan yang kita inginkan dan dirindukan oleh Tuhan. Ini kan kacau. Tapi kalau sudah kita dapat ini, Roh Tuhan kan segera menemui kita. Haleluya. Tapi kalau ini sudah habis, ingat yang Alkitab dalam Kejadian 21, ketika Hagar diusir oleh siapa? Tahu kenapa diusir? Awalnya dilihat siapa katanya? Bermain-mainlah Ismail dengan Ishak. Tapi bahasa aslinya rupanya, ketika saya baca bukan bermain-main. Hagar mempermainkan Ishak. Pantasan marah selama ini banyak pengkhotbah. Sarah kok bisa marah hanya karena anak-anak marah-marah, apa bermain-main? Karena dia hanya terima letter-nya. Dia tidak gali. Termasuk kami ini, saya juga. Tapi di sana disebut bahwa Ismail membuli Ishak. Paham? Sehingga panaslah, amarahlah Sarah. Diusirlah karena dia tuan. Ini anak hamba yang menjadi istri Abraham. Maka ketika diusir, yang diberi apa? Sekiribat habis air itu, putus asa enggak si Hagar? Air yang dari Abraham yang diberikan habis. Anak tidak bisa dikasih untuk hidup. Lalu dia buang ini anak. Dilihat dari jauh dari semak-semak karena dia tidak tahan melihat anak ini mati. Lalu berserulah dia kepada Tuhan. Coba lihat dulu Kejadian 21. Makanya kenapa Kristen banyak beban? Saya mau katakan apapun gerejanya, kalau saudara nggak datang bersekutu dalam roh dan dengan Tuhan, dengan roh dan kebenaran, sampah. Apalagi kau banggakan lagi gerejamu yang besar itu, pintu-pintunya, tembok-temboknya sama dengan Matius 24. Tuhan katakan, "Hurogohos nih." Dapetin dia wina Tuhan. Paham? Berapa banyak kita terikat gereja? Nah jono sian huta gereja na bolonido, sope na bolonido. Tuhan gak butuh gereja bolong. Hatimu yang bolong untuk Tuhan. Amin. Jiwamu yang besar untuk Tuhan. Tapi paling celaka sudah gereja kecil seperti kita ini, daging kan ini paling matang. Maka perlu kita bereskan. Maka dibutuhkan 2-3 orang. Amin. Kalau saya lihat di ladang ada 2-3 orang yang mendukung. Kalau saya katakan jam 4 atau jam setengah 5 haleluya, saya katakan bang, oh berarti yang bangun dulu. Ada mau lahuai kalau dulu sa buku-buku na lam di padang yang itu pakai saling ngagola. Perlu kita paham. Kejadian 21. Abraham mengusir Hagar itu dari ayat ke-8. Perhatikan, di sini nanti ada bahasa begini. Saya kamu tekas. Si Hagar meraung, menangis, karena ada beban yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan tidak mau tolong dia. Kenapa Tuhan tolong dia? Tuhan mendengar tangisan anak itu. Ingat tatako, mangolo hita mama, ala nalong napegel tak perlu hita. Angko sebenarnya ngaku ama-ama nang ibarin Tuhan, ngalaya di pamati. Jujur loh.
Tapi ada pertimbangan Tuhan. Ada pertimbangan Tuhan. Mau mati marsikor anak kona, marsikor istri nala butuh lobe. Nah untung nangi pas istri toy masih takut motor bisa dana, si takut matutu nala atau masih takut. Tapi sebaliknya ibu-ibu juga banyak. Unang melolot tuh mama torigo inantai butikan. Tuhoro. Sama. Karena Tuhan pernah berkata kepada murid-murid ketika murid-murid berkata, Tuhan kami cabutkah lalang ini? Ayo kau. Jangan nanti tercabut kan? Berpengaruh kepada yang baik. Tapi itu menjadi kesempatan kedua bagi kita berdua. Ingat si Musa mau dibunuh Tuhan dalam Keluaran 4. Tapi tiba-tiba datang siapa? Istrinya Zipo. Tuhan perlu diawira meluku. Kalau Tuhan, angguran nalani horo gelengmu. Sebenarnya nggak bagi kau mereka, kau kusi takut, kau mati. Si Musa pun pernah mau dibunuh Tuhan. Alay toy mah, alay panggil ho. Ulihat kesempatan Tuhan sini. Puji Tuhan si Musa baru. Atau yang mau naik? Dia mulai berubah bahita suami-suami, ingat mah. Tinggal di sitakor. Istri-istri semua. Jujur loh. Kalau kami hamba Tuhan, Pak Eras termasuk saya katakan Tuhan, aku benar berguna. Kenapa kita semua gak bapak-bapak begitu? Karena ketika kita katakan Tuhan aku berguna, oke konon kita. Karena dalam Kidung Agung 2, Kidung 3, 4, dan 5, ketika Tuhan puji seseorang, tidak ada cacat celah. Lalu dia dengar ini, roh Tuhan. Ipermeton di mana tuh? Ayah pun tangan dosa kumena sempurna. Tuhan mah, artinya orang benar saja merasa benar ikut Tuhan. Apalagi mah berdosa. Perhatikan baik-baik. Ya, baca sekarang ayat yang ke-15, Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 15. Ya. Begini firman Tuhan. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Ya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu Ya. mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan Kalau tak kamu persoalan somono, geleng mudang bibilak ko bemangat. Aneng mati. Ya bulog ko sebenarnya merek sendiri na sotahan di mana merek para mati naik. Adakah engkau hari ini sudah putus asa kehidupan ini? Ada undo? Hanya di kaki Tuhan. Amin. Dia buang anak ini lalu dia menjerit. Karena ini tangisan bukan mengadu kepada Tuhan. Ini tangisan horsoan. Tangisan duka lara. Tangisan beban. Dulu oknum per orang Hagar, sekarang ini hampir umum dunia dilanda. Ipanguno lah kita seseorang hampir sudah main ama-ama ini ada keluarga di keluarga dilanda. Nah somar si bawa itu, dan kita iya. Dia menangis, tapi Tuhan biarkan. Lalu ketika suara anak itu terdengar, wah, baru Tuhan. Nah dibereng di Tuhan sih. Tak si Hagar, alana si Hagar pe memang jolma bereng sedo ina naso ture. Dia mau kita suami orang ture, ina orang ture. Katok kita sadar. Ale au tikos berbeda tuh pasti. Makanya orang dewasa mengetahui, memahami, mengakui kesalahan dan mau dievaluasi, cari jalan keluar. Tapi orang nggak dewasa tidak mau merasa benar. Tidak mau cari jalan keluar, pasti mengeluh kesah, penderitaan. Beda. Mana gudang doa mama, sebenarnya orang layak sama mama. Orang nasi nalu lagi mama. Itu siapa udah masuk nak? Oh ya memang itu. Orang ala di umur nama. Oh emang nama tua ini nama mama libe. Banyak juga ibu-ibu yang tidak layak ibu-ibu. Makanya selalu dokter orang baru-baru hanya bisa dipacari, nggak bisa jadi ibu. Tapi karena Tuhan larang jangan pacari, kalau enggak kau nikah
Kuna baju pang ulo godang do ulo rose ka begitu kan? Manuding berdosa. Ini menjadi masalah. Lalu siapa yang Tuhan dengar? Ayat 17. Ya, Allah mendengar suara anak itu. yang nangis si Sarah yang dengar siapa? Suara anak itu. Mana si bata yang bertanya yang Tuhan sebagai Tuhan? Memang kan belum orang itu hampir kita nyam. Ale orang dobe setiti di jauh mina lo moro hani Tuhan mang membegi. Ada orang terdok kau nawar ayat yang lo bikin Tuhan ini dengar baik-baik. Kunci rumah supaya menjadi damai sejahtera membual lagi. Apalagi suami istri kita bergandengan tangan. Nanti deh akan ada masalah dan segala macam. Memang iman pelajaran hidup. Mau nakut kamu yang dia tumbuh tasuk nangin jalan mangin jalan murid apa? Bayar orang hanya pe orang. Apalagi udah dalam keadaan dekat. Baik pe mungkin selesai berjami tahu orang. Bersongkan handa juga lagi di GPD. Gereja yang saya layani. Olah saya mimbar rodo begitu siap pusat. Amar beda yang materi anak kau bersili dia pakai barang sampai satu alaman. Itulah hidup. Tapi karena tidak dalam spirit rohnya tuh, mulai bukan satu Tuhan dohita. Olah anak salah istri tak mampu. Terjadi salah Tuhan. Masih orang masih boleh berkuasa. So ini mesti suami istri, so ini dan semua orang. Kalian mulai bukan satu kita. Oh manusia salah ini dah ho. Beda nggak mau. Oh mesti dan kamu bapak apa susu berbeda mesti kami. Lalu merasa mereka rohani. Ada kebetulan untuk orang salah, tihudul mereka tahta-tahta. Kalau ditai sesuatu. Artinya nggak sebuah rohani Tuhan, ujung dalam muda Tuhan memer kita. Yang tu siapa orang yang dapat tanda. Olah nana ni sawati nama kita dan diutahun, apa lah kita. Pasobu lah diutahun mah. Mana lo Tuhan kalau kau nggak bertobat ini adalah buah, aku akan memuntahkan engkau. Ku muntahkan engkau. Perhatikan bu, saya berkati kita. Maka kalau memang ya semua orang ikut berpuji Tuhan, memang kenallah Tuhan. Memang tidak terlalu penting sih ritual dunia yang utama, ritual Tuhan yang utama di bumi. Tapi sebagai kita yang namanya manusia, ada keluarga ada yang lain, harus tetap kita jaga, kita hormati. Memang harus begitu. Kalau mereka datang contohnya bawa makanan, bawa sistem seperti itu, secara kita bakat, ya oke lah terserah. Semua. Kalau orang sampai kita berbeda, mang berbeda, paham? Orang lain masalah sedikit berkeluh kesah, berbeda pendapat, ya memang itulah. Karena Tuhan izinkan itu untuk melihat siapa di antara kita yang lebih dewasa. Asal apa Tuhan? Isi dulu godang, isi menetap bernaga. Iya. Amin. Kan begitu kan? Lalu ayat 17 tadi Allah. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Ada orang kesusahanmu. Bahasa lagi pasal itu Tuhan. Sampai suara di dadanya kau tu Tuhan. Suara nang bino tu dia. Tak soni suara tak. Mau lalu masalah suara tak tu suami lo. Tu istri, buradana. Tangi tu orang tua. Hola salah manusia. Ya kan? Mulai mereka do ina susumakko, do mama susumakko. Do Tuhan yang sumat do hamil dulu. Badus di. Paham? Ini loh. Terus Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. tertolonglah Hagar karena suara bersyukur mau warung anakmu per minggu. Tertolonglah kita. Kalau gak ada pikir Tuhan, ala dia leko marah mengulai Tuhan. Kodang na diba, ala dia leko doa susah. Aku ya mang. Ala dia takut doa susah. Lang kita yang sering pengeluluan tak? Ariti biau nita. Tuhan ini memang ulu beriti sani benok kuho. Tahu saudara,
yang membuat kita banyak masalah di rumah ini ke rumah tangga. Karena Tuhan tidak berkenan atas kita. Kita lihat dulu ayatnya. Ibrani 13. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Coba ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Dan siapakah yang ia murkai selama 40 tahun lamanya? Terus, Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? jadi bangsa Israel lah berjuang lagi habis-habisan. Memang Tuhan murka. Tak lagi sadar. Sehingga bangsa Israel banyak gugur di padang gurun. Soalnya imahita, alang katu gereja itu nggak merasa kudus, nggak merasa hebat. Alam balga gereja di besok, tak gereja geleng. Alam malu pandita di besok, merasa jago hita alam malu itu pulangan. Kan itu semua penyebabnya. Tuhan murka terhadap bangsa itu. Sehingga apapun kegiatan, apapun aktivitas mereka, selagi mereka tidak datang mengakui datang duduk di kaki Tuhan, Tuhan tidak akan pernah suruh. Paham? Ini akan jadi dilema. Bahaya. Udah iri pahamu hepeng muna boy mengatasi masalah ini. Ingatlah, mungkin kadang Tuhan izinkan bisa, tapi suatu saat hepeng miko di tua gak masalah, nah semua ya kasih. Terus ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Siapakah yang dia sumpahi? Ya, Bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya. Bukankah mereka yang tidak taat? bukankah mereka yang tidak taat? Ini tidak akan masuk. Tapi ketika kita datang sungguh-sungguh, semudah membalikkan telapak tangan, Tuhan berkati kita. Amin. Dan ini banyak di Alkitab loh. Sangat banyak. Kalau kita lihat di dalam suratan Kejadian pasal 34, bagaimana Yakub berputus asa, tidak ada lagi jalan keluar mengatasi persoalan. Dikepung satu daerah, satu suku. Bahkan beberapa suku mengepung. Tidak ada jalan keluar, mentok. Masalah si Dina di Sikem. Sudah ada masalah. Kegadisan kesucian putrinya selesai. Ada masalah yang begitu besar. Tapi Tuhan katakan, kembalilah ke Betel, bangunlah mesbah. Tahirkanlah pakaian. Ubahlah hidup. Buanglah dewa-dewa. Dan anting-anting di telinga. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia masih langkah awal, makanya penentu kita selamat masuk surga adalah langkah-langkah kita. Sarupa doh, moro salah langkah doh, nakin rosina du satu so satu so. Langkahmu yang benar menuntun kita sampai ke tempat ini. Makanya di waktu si Musa, aku memberikan jalan-jalanku kepadamu, tapi kepada bangsa Israel, kuberikan dan kutunjukkan kuasa perbuatan. Dia tuntun kita. Dan siapakah yang telah kusumpahi bahwa mereka tak akan masuk? Tidak akan masuk. Ya belum masuk, esotikos kita. Tapi ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, oh doa Tuhan. Nah boleh pasingot Tuhan, nah diingot dosa-dosa nang lupa. Aku salah di Tuhan. Waktu geleng, waktu remaja, waktu dia sudah ingot. Sampai nanti ada saat-saat tertentu roh turut berdoa. Saudara kan menangis hancur hati, mama dok mau pekalu keluar hancur hati karena uang apa boleh saudara dapatkan tidak bisa menghapus dosamu.
Tapi ketika saudara duduk di kaki Tuhan, bertobat, menguduskan diri, mengubah langkah hidup, Tuhan sangat-sangat senang. Amin. Tuhan pasti sangat-sangat memberkati. Ini kerinduan Tuhan. Di luar itu tidak ada. Maka disebut air keluar dari bait Allah. Satu lagi, apa yang disebut air? Di mana air? Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran. Coba lihat Mazmur pertama. Mazmur pertama, ayat pertama, jalan orang benar dan jalan orang fasik, sampai kepada yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada nasihat orang fasik. Terus? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Mau semua berhasil? Ini saya dapat loh. Makanya kemarin ketika di ladang saya pikir, kok hasil keberhasil jangan boleh zaman bahoro satu zaman 6. Tapi ketika saya duduk diam, Tuhan kasih. Oma penyebabnya sudah. Jadi setiap divisi pun tidak membawa hasil. Malah tiap bulan rugi 200, 300 juta, berapa juta dan segala macam. Tapi kalau kita dalam Tuhan, sadai tahu lah berhasil 10. Ada orang di bawah satuan tahu lah 10. Sehingga serah. Biarkan Tuhan berkarya. Maka dibutuhkan satu roh. Mana aku pikir mau orang saruh hamil dengan tutup bagi bebek dan tuh sudah naruh aku. Harus yang satu frekuensi dan harus saling mengerti. Mulai pada mau magnet na sa frekuensi maralo lo. Parsyo jarak kan? Alana na dapat tahu di si ayah di sana di Hapandita. Ilarang di Pandita idoktor na yang magbayan tujuan ahani Hapandita. Pelayanan. Ahami pede baru sa Pandita. Ano masih itu sama pemimpin berbeda sudah dikicap. Wajar. Kalau orang dunia makin cara dunia lo aja. Bala mana nih Tuhan. Makanya di sana sebenarnya hanya itu aja, duduk diam di kaki Tuhan. Maka kerjakan semampunya. Nanti kan Tuhan buat kerja 5 jam seolah-olah saja karena semangat bergairah habis-habisan. Tuhan beri semangat, Tuhan beri gairah, Tuhan beri keberhasilan. Semakin semangat kita kerjakan 2 berhasil 3. Karena Tuhan beri semangat, Tuhan beri keberhasilan. Kalau dalam Ulangan jelas dicatat, Tuhan yang buat keberhasilan. Tidak seperti kebun sayur kawairi. Ikut jual kau pagi-pagi toko sayur sarojol masa jam 5 sore. Di Tuhan daksi soni. Baka sudah hampir pandita hamil foto saya. Do jema pada umumna. Ala nak dapo si pilih roh nain. Dak sungguh-sungguh. Ala na ulat dison nang mungkin. Lagi. Tapi ketika ini kita lakukan, dibuat di sana air ini. Coba ke Yeskel, nanti akan dilanjutkan ini. Yeskel 47 tadi. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Iya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Ya. Dan menurun ke Araba Yordan. Mulai di laut Araba Yordan. Terus. Dan bermuara di laut asin. Turunlah ke laut asin karena ini memang yang paling susah, yang membutuhkan air ini banyak. Ini yang membutuhkan ini. Terus. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ya, sehingga ia kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Mau segala sesuatu hidup? Kasih sayang istri, kasih sayang suami, kasih sayang orang tua, anak-anak.
pemimpin, kehidupan rohani dalam gereja, dalam rumah. Haleluya. Maka mulai hari ini ubah langkahmu yang salah, redam, tahan, melangkahlah tempat yang menyenangkan untuk Tuhan. Amin. Sehingga segala yang mati dihidupkan, yang hidup semakin dihidup. Artinya ada di sana kehidupan dari Tuhan. Maka nanti di sana disebut penangkap ikan. Orang bisa buat usaha, orang bisa buat pekerjaan tanpa berjali lelah, tanpa saudaraku dikumandangkan kemana-mana. Tapi kenapa kita kumandangkan kemana-mana? Gagal total. Ada apa? Karena kita coba kekuatan kita, kemampuan dan kuasa kita. Nggak bisa. Tapi kalau sudah Tuhan, nanti mulai dari NGD sampai Enklaim, panen. Amin. Saya saja hanya sekedar memicu anak-anak ini supaya mantap. Dan saya dorong, dan itu harus terjadi. Dapat rumah. Tiba-tiba saya berjalan pagi dengan Pak Eras. Ya anak-anak mau kasih beli rumah mereka ya. Oh bagus Pak Odi, saya dukung. Saya kira ibu kasih juga ke Bapak. Oh iya. Kau kan sudah mantap kan, sudah semua kan, ada apa lagi yang kurang? Semua diperjelas. Mana enak mobilnya, rusak atau tidak kan? Mantap Pak, mantap, bagus. Itu sudah mobilmu. Oh iya Pak, ibu buat mobil atas nama saya begini-begini. Enggak, bukan ibu. Bapak yang suruh itu. Coba siapa kira-kira itu? Pokoknya kau harus punya ini. Kau harus ini, harus jadi ini. Tapi target bukan itu. Target pertama, lihat Bapak. Harta itu harus menyenangkan tuh badan. Bahkan dia bilang begini, ingat Pak Odi, jangan nanti kau coba-coba udah berhasil kau makan dari gereja. Tapi kau harus beri makan orang-orang semua yang kelaparan di gereja. Makanya Bapak lihat nih, uang Bapak pernah nggak kemana-mana? Uang Bapak semua ke pendeta-pendeta, tapi anak saya suruh jual sah. Bayangkan, Stefani, jual sayur, jual telur, ikan, online. Coba seberapa lah uangnya itu, kalau dibanding yang kukasih ke Tuhan. Tapi dia tanamkan itu, karena apa? Ketika roh itu ditanamkan, mendatangkan yang tidak ada menjadi Tapi kalau uang dikasih, dia nggak ada dengan istrinya, bisa mampus anak-anaknya. Maka dia tidak mau, dilatih sekarang. Hidup mandiri dalam Tuhan. Itu penting. Makanya di rumah saya pikir hebat juga ya. Baru ini saya lihat yang benar-benar tidak tergantung dengan Tuhan. Kalau sekarang kita lihat, saya pikir saya tidak peduli. Hanya kemarin salah apa saya bilang ke ibu saya tidak di sini lagi. Saya mau pelayanan full di luar. Langsung itu marah. Kau pikir tidak penggembalaan? Jemaatmu berapa dibanding ibu? Ada kamu situ jeb kan? Karena saya mau fokus di luar. Maka dia bilang, siaplah kamu baru fokus di luar. Jadilah Yohanes di padang gurun baru siap di luar. Kamu harus tahu tujuannya untuk apa. Jangan hanya melihat dari segi yang negatif sehingga kau lihat positifnya. Ini juga penggembalaan banyak orang di sini. Mulai apa yang harus kau apa? Makanya jangan terlalu banyak dengar suara dari luar. Tapi kalau suara dari luar atau kamu di sini rohanimu, oke, tinggalkan. Tapi mau habis pun hartamu, habis apapun kalau rohanimu naik di sini, silakan. Ibu aja kau lihat di sini. Bukan tidak bisa ketemu menteri, ketemu ini segala macam. Tapi ibu lebih nyaman di sini karena duduk di sini haleluya dengan Tuhan. Dan cari tempat yang sunyi. Karena kalau udah kau dapat itu, kau nggak susah nyari. Orang yang cari kau. Itu yang disebut frekuensi. Amin. Yang sama dari Tuhan. Haleluya. Tapi jangan sombong. Andalkan Tuhan. Masa saya katakan, adik, aku di sini, keluarga, mari kita andalkan Tuhan. Apalagi kita bisa berkata dengan tangan. Selama ini mungkin air mata kita, air mata daging, terbuang-buang, kita boleh air mata untuk Tuhan. Amin. Belajar dewasa. Kalau tidak nanti bersikap kita mengambil suatu sikap, kita nggak kuat. Ada masalah fitnah gawat. Ini terus kita buka. Sampai nanti ketika air ini NG dipanen. Di sini jelas panen. Maka nanti kalau roh ini sudah datang. Ingat saudara,
dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 19, 17 dan yang lain. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Rasul 2, lawatan Roh Kudus, sampai sel-sel kunci-kunci pintu terbuka. Mau segala sesuatu yang tertutup terbuka? Dak kau mabedala terbuka, Tuhan buka. Dak kau buka pintu terbuka pintu. Dak kau mabe berhasil sudah. Amin. Semua rencana Tuhan, cara Tuhan, goalnya Tuhan akan terjadi kegerakan. Itu perlu kita buat. Maka sungguh-sungguhlah dengar firman Tuhan. Amin. Kami juga hamba Tuhan doa adalah sungguh-sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus memang sefrekuensi supaya diberkati oleh Tuhan. Dan ini harus terjadi. Makanya menyembahlah dalam Tuhan. Oh haleluya. Jangan banyak sibuk. Aduh di doli mama hita betul be. Ba, tokanan disikir kabeh. Merjumjum. Ay botamu lah mulang bola, jujur dari botamu. Alana memang roh anak-anak. Tak kita botai dari bola. Tapi kita tidak sadar membuang waktu untuk yang sia-sia. Aturan kita lihat yang berbobot memunculkan ide, memunculkan edukasi, memunculkan pengharapan, dan memunculkan semangat langkah untuk melakukan kegiatan. Jadi gak ada buntu. Tiba-tiba ada masalah, masih ngomong. Alana sorok kita beri kemajuan. Alana rindu kita kemajuan. MLE doh kita. Jangan diharap. Tapi ketika kita lihat, oh sungguh dua bisa berjuti. Molodang berhasil lalu amu lu kata umma pena mata di dua nanti. Umma bete oh molong baso ngapa kata mata dan dua satu bahaya berarti. Oh dua bete. Sehingga langkah kita dikontrol apa yang kita lihat. Amin. Roh itu membentengi kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka bersekutu dengan Roh. Pola pikir kita diubah, mindset kita diubah, cara berpikir anak-anak kita dibuang, diganti dengan pikiran orang dewasa. Gampang kita menerima dan dewasa. Kesalahan orang bisa kita ampuni. Bahkan orang yang salah itu bisa kita buat menjadi benar. Bukan kita justice, bukan kita hakimi, kita putus. Dia bisa menjadi baik. Baru nanti disebutlah di sana nanti ketika ada air itu, NG dipanen. Dan ayat 12 dikatakan daunnya menjadi buahnya menjadi makanan. Perkataanmu, perkataan ini. Karena nanti air ini dari tawar nanti, dari air biasa, air ini nanti diubah menjadi anggur. Di akhir zaman nanti air yang sudah menjadi anggur inilah yang tidak bisa disentuh oleh masalah. Di otamuru kita wahyu, secupak gandum sedih, 2 cupak jelai sedih, tapi jangan rusakkan anggur dan gandum ini. Ketika saudara sudah menjadi pohon anggur, menghasilkan gandum, menghasilkan anggur dan pohon zaitun, kesukaran dunia ini tidak bisa menyentuh kita. Tapi kalau uangmu dari yang lain-lain, ingatlah, bahaya. Tapi kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan akan menjadi sungai di hati, di jiwa, dan di rumah kita masing-masing, di keluarga kita. Amin. Sampai di sini firman, biar firman yang singkat ini memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan.